Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi bersama saya dalam MK Pengantar Dasar Matematika. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang kelima. Adapun materi yang mau kita bahas di sini ialah terkait aturan inferensi. Nah, aturan inferensi ini akan terbagi ke dalam beberapa aturan. Yang pertama ada modus ponen, modus tolen, silogisme disjungtif, silogisme hipotesis, dilema, penyederhanaan konjungtif, penambahan disjungtif, serta konjungsi. Nah, aturan-aturan inferensi ini kita akan bahas satu persatu beserta contohnya, serta penarikan kesimpulan ya, penerapannya dalam penarikan sebuah kesimpulan. Nah, sebelum ke aturan-aturan inferensi yang tadi, kita akan kenali dulu apa yang dimaksud dengan aturan inferensi. Nah, misalkan kita mempunyai satu atau lebih proposisi majemuk yang terdiri dari beberapa komponen, maka pertanyaan yang bisa dihasilkan di sini, dapatkah kita membentuk suatu proposisi yang dijamin kebenarannya? Jawabannya adalah ya, sudah tentu bisa ya. Karena dalam penalaran deduktif, kita dapat membuat suatu konklusi berdasarkan proposisi sebelumnya yang disebut juga premis ya. Nah, kita juga dapat menyederhanakan atau menyatakan premis-premis baru atau konklusi yang diinferensikan dari proposisi awal. Jadi, aturan-aturan terkait proses ini yang sudah diuji kebenarannya disebut juga dengan aturan inferensi. Nah, itulah kurang lebih aturan inferensi yang dimaksud dengan aturan inferensi. Nah, yang pertama kita akan langsung bahas terkait dengan aturan inferensi yang pertama, yaitu ada modus ponen. Modus ponen ini terdiri dari dua premis. Yang pertama yaitu jika P maka Q, premis yang keduanya adalah P, dan kesimpulannya adalah Q. Nah, kesimpulan ataupun premis-premis ini disebut dengan modus ponen. Ya, kita akan uji keabsahannya dengan menggunakan uji validitas dengan tautologi. Nah, kenapa dengan validitas tautologi? Karena ya memang argumen yang valid itu ialah jika konjungsi dari hipotesis-hipotesisnya diimplikasikan terhadap kesimpulan, itu hasilnya berupa tautologi. Nah, kalau hasilnya berupa tautologi, maka argumen ini disebut argumen yang valid ya, atau keabsahannya adalah valid. Nah, lalu coba kita lihat contohnya untuk modus ponen. Jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Ini premis yang pertama. Premis yang kedua, hari ini hujan, maka kesimpulannya adalah jalanan basah. Nah, ini contoh dari modus ponen. Yang kedua, ada yang disebut dengan modus tollens. Modus tollens ini juga terdiri dari dua premis. Yang pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua, ingkaran dari Q. Maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Jika kita uji validitas argumennya, itu menghasilkan tautologi. Maka ini disebut dengan argumen yang sah ya. Validitasnya sah seperti itu. Keabsahannya valid. Nah, coba kita lihat contoh yang pertama. Jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Ini premis yang pertama. Jalanan tidak basah. Ingkaran dari Q sendiri. Maka kesimpulannya adalah ingkaran P, yaitu hari ini tidak hujan. Ya. Contoh yang kedua, jika Bento adalah ayam, maka ia adalah seorang unggas. Premis yang keduanya, Bento adalah bukan unggas. Maka kesimpulannya Bento bukan ayam. Nah, ini contoh dari modus tollens. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan silogisme disjungtif. P
P atau Q, ini premis yang pertamanya. Premis yang keduanya adalah ingkaran dari P. Maka kesimpulannya adalah Q sendiri. Atau juga seperti ini, jika P atau Q ingkaran dari Q, maka kesimpulannya adalah P itu sendiri, ya. Nah, prinsip dasar dari silogisme disjungtif ini adalah kenyataan bahwa apabila kita diperhadapkan pada satu di antara dua pilihan yang ditawarkan, A atau B, sedangkan kita tidak memilih A, maka satu-satunya pilihan yang mungkin adalah B, ya. Ini contohnya, jika seorang ditanya oleh penjual warung, kamu minum es jeruk atau es teh? Dan orang yang ditanya tersebut harus memilih, sedangkan ia tidak suka jeruk. Pasti ia akan memilih es teh. Nah, ini validitasnya bisa teman-teman uji, ya. Untuk silogisme disjungtif, ya. Pengujian validitas bisa menggunakan tautologi. Selanjutnya, yang keempat, ada yang dimaksud dengan silogisme hipotesis. Nah, ini argumennya. Yang pertama, premis yang pertama yaitu P maka Q. Yang kedua, Q maka R. Maka kesimpulannya adalah P, jika P maka R. Ya, seperti itu untuk silogisme hipotesis. Nah, prinsip-prinsip silogisme hipotesis ini ialah sifat transitif pada implikasi. Nah, jika implikasi P maka Q dan Q maka R, keduanya bernilai benar. Maka implikasi P maka R bernilai benar pula. Ya, seperti itu. Jadi ada yang dihilangkan di sini, P-nya, ya. Yang sama kita hilangkan. Ini disebut dengan silogisme hipotesis. Contohnya, misalkan premisnya pertama, jika Budi rajin belajar, maka dia dapat mengerjakan soal ujian. Jika Budi dapat mengerjakan soal ujian, maka dia akan lulus. Maka kesimpulannya adalah jika Budi rajin belajar, maka dia akan lulus. Nah, ini contoh dari silogisme hipotesis. Yang selanjutnya, kita masuk ke aturan inferensi yang disebut dengan dilema. Nah, dilema sendiri ini akan terbagi ke dalam 3 bagian juga, ya. Yang pertama ada dilema konstruktif, ini argumennya. Selanjutnya dilema destruktif, dan yang terakhir ada dilema bidireksi, ya. Nah, 3 dilema ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada dilema konstruktif. Nah, premisnya ada 3. Yang pertama di sini P maka R. Terus yang kedua Q maka S, P atau Q. Maka kesimpulannya adalah yang bisa kita tarik di sini R atau S, ya. Nah, dilema konstruktif ini merupakan kombinasi 2 argumen modus ponen. Jadi 2 modus ponen ini sebagai kombinasinya, ya. Contoh misalkan, jika hari ini hujan, maka saya di rumah saja. Jika teman saya datang, ini premis yang keduanya, jika teman saya datang, maka saya akan jalan-jalan. Nah, faktanya hari ini hujan atau teman-teman saya datang. Nah, maka kesimpulan yang bisa kita tarik di sini ialah jadi saya di rumah saja atau jalan-jalan. R atau S, ya, seperti itu untuk penarikan kesimpulan dari dilema konstruktif. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan dilema destruktif. Nah, jika P maka R, premis yang pertama. Premis kedua, jika Q maka S. Premis yang ketiganya, ingkaran R atau ingkaran S. Maka kesimpulan yang bisa kita tarik di sini ialah ingkaran P atau ingkaran Q. Nah, dilema destruktif ini kalau kita perhatikan ialah merupakan kombinasi dari 2 argumen modus tolen. Kalau tadi
kombinasi dari modus ponen. Kalau dilema disruptif ini adalah kombinasi dari dua argumen modus tolen. Contohnya, premis pertama misalkan jika dia masak, maka dia mempunyai makanan. Premis yang kedua, jika dia punya uang, maka dia akan membeli makanan. Faktanya untuk premis yang ketiga, faktanya dia tidak mempunyai makanan atau tidak membeli makanan. Maka untuk penarikan kesimpulannya ialah, jadi kesimpulannya dia tidak masak atau tidak punya uang ya. Jadi penarikan kesimpulannya adalah dia tidak masak atau tidak punya uang. Dengan dilema disruptif. Yang terakhir ada yang disebut dengan dilema bidireksi ya. Ini C harusnya. Sama terdiri dari 3 premis. Yang pertama P maka R. Ya, premis yang kedua jika Q maka S. Dan premis yang ketiga jika P atau ingkaran S. Maka kesimpulan yang bisa kita tarik di sini ialah R atau ingkaran Q. Seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk dilema bidireksi ini ialah merupakan kombinasi argumen ponens dan modus tollens ya. Jadi kombinasi dari modus ponen dan modus tollens. Ini disebut dengan dilema bidireksi. Nah, contohnya premis yang pertama misalkan jika badannya sehat, maka dia akan bekerja. Premis yang kedua, jika dia pergi jalan-jalan, maka dia sedang tidur. Premis yang ketiganya, faktanya badannya sehat atau dia tidak sedang libur. Maka kesimpulan yang bisa kita tarik di sini, dia bekerja atau dia tidak pergi jalan-jalan. Nah, ini adalah contoh dari penarikan kesimpulan dari dilema bidireksi. Selanjutnya, kita masuk ke penambahan disjungtif. Aturan yang ke-6. Ini misalkan P ya. Kesimpulannya P atau Q. Nah, ini kalau kita lihat di uji validitas dengan tautologi, suatu implikasi ya dikonjungsikan dengan suatu ingkaran ataupun hasilnya atau kesimpulannya, maka akan bernilai benar semua ya, satu. Nah, ini validitasnya sudah absah nilai kebenarannya ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat didasarkan atas fakta bahwa suatu kalimat dapat digeneralisikan dengan penghubung atau, saya ulangi, didasarkan atas fakta bahwa suatu kalimat dapat digeneralisasikan dengan penghubung atau ya. Alasannya adalah karena penghubung atau bernilai benar ya. Jadi untuk disjungsi itu sendiri bernilai benar jika salah satu komponennya bernilai benar. Contohnya misalkan ini supaya lebih jelas kita lihat contoh ya. Ani suka jeruk. Ini misalkan bernilai benar. Kalimat tersebut tetap bernilai benar jika ditambahkan kalimat lain dengan penghubung V karena sudah ada satu yang bernilai benar. Jadi kalimat Ani suka jeruk atau apel juga tetap bernilai benar. Tidak tergantung pada suka atau tidaknya Ani akan apel. Ya, karena Ani sudah mempunyai satu kesimpulan ataupun proposisi bernilai benar ya, seperti itu. Nah, ini disebut dengan penambahan disjungtif. Yang selanjutnya untuk aturan yang ketujuh ada yang disebut dengan penyederhanaan konjungtif. Jika P dan Q, maka kesimpulannya adalah P. Jika P dan Q, kesimpulannya adalah Q. Nah, ini jika beberapa kalimat dihubungkan dengan penghubung dan, nah, terus kalimat tersebut dapat diambil salah satunya secara khusus. Ya, yang pertama, proposisi pertama atau yang kedua boleh diambil ya. Nah, penyempitan kalimat ini merupakan kebalikan dari penambahan disjungtif.
Ya, kalau tadi penambahan itu kita ambil ya salah satunya. Kalau di sini kita kebalikan ya dari penambahan disjungtif. Kalau kita lihat tadi diambil salah satunya bernilai benar ya. Tidak terkait dengan proporsi yang lainnya. Penyempitan kalimat ini merupakan kebalikan dari penambahan disjungtif yang merupakan perluasan kalimat ya. Contohnya misalkan Lina menguasai bahasa Inggris dan Mandarin. Jadi Lina ini menguasai bahasa Inggris ataupun Lina menguasai bahasa Mandarin seperti itu. Kesimpulannya bisa Lina menguasai bahasa Inggris atau Lina menguasai Mandarin. Kita ambil salah satunya saja. Nah, itu saya kira teman-teman bisa paham ya ini terkait penyederhanaan konjungtif. Dan yang terakhir, ini ada disebut dengan konjungsi. Ini sudah kita pelajari juga konjungsi P dan Q ya, maka kesimpulannya P dan Q juga. Jika ada dua kalimat yang masing-masing benar, maka gabungan kedua kalimat tersebut dengan menggunakan dan atau konjungsi juga bernilai benar ya. Contohnya misalkan Budi memakai topi, kita asumsikan ini benar. Budi memakai kacamata, maka Budi memakai topi dan kacamata, seperti itu ya. Ini konjungsi saya kira kemarin sudah kita bahas ya, tapi masuk ke dalam aturan inferensi ini. Nah, ini untuk metode-metode ataupun aturan-aturan inferensi dari mulai ponen, stolen, silogisme disruptif, disjungtif, silogisme hipotesis, dilema, terus penambahan disjungtif, penyederhanaan konjungtif, serta konjungsi. Nah, ini aturan-aturan, silakan nanti teman-teman bisa mencari atau membuat contohnya masing-masing seperti itu. Nah, untuk lebih jelas, kita akan masuk ke dalam penarikan kesimpulan. Ini sudah ada satu permasalahan ya, latihan 1 di sini. Carilah kesimpulan dari pernyataan-pernyataan pada paragraf berikut ini. Saya bacakan dulu. Jika Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian, ini satu kalimat, jadi Sangkuni masuk ke TKP pada satu kejadian, maka Sri Kandi melihatnya. Sangkuni dan Cakil bisa masuk TKP saat kejadian. Sri Kandi tidak melihat Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian. Jika Rahwana masuk ke TKP pada saat kejadian, maka pasti Rahwana pencurinya. Jika Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian, maka pasti Sangkuni pencurinya. Jika Cakil masuk ke TKP pada saat kejadian, maka pasti Cukil pencurinya. Nah, ini paragraf ini kita akan tarik kesimpulannya. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan di sini, yang pertama, tentukan dulu kalimat-kalimat pada paragraf tersebut, paragraf tadi, sebagai hipotesa. Misalkan kalimat yang pertama kita sebut dengan hipotesis 1, H1. Jika Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian, maka Sri Kandi melihatnya. Nah, ini disebut dengan hipotesis pertama ya. Ini untuk kalimat pertama disebut hipotesis 1. Kalimat kedua, Sangkuni dan Cakil bisa masuk TKP saat kejadian, ini kita asumsikan sebagai hipotesis kedua. Selanjutnya begitu juga hipotesis ketiga, hipotesis keempat berdasarkan kalimat masing-masing. Hipotesis kelima, hipotesis keenam. Ya. Ini berdasarkan kalimatnya masing-masing ya. Terdiri dari 6 kalimat paragraf tadi. Nah, langkah selanjutnya setelah kita susun kalimat-kalimat pada paragraf tersebut menjadi sebagai hipotesa, maka langkah selanjutnya adalah tentukan kalimat tunggal atau proposisinya dalam bentuk simbol atau variabel. Nah, misalkan hipotesis yang pertama, jika Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian, nah ini disebut dengan misalkan P ya, proposisi yang pertama P misalkan. Maka Sri Kandi melihatnya. Ini maka berarti kan negasi dari Ki, berarti Ki ini adalah proposisi yang baru, Sri Kandi melihatnya. Berarti Ki, hipotesis yang pertama bisa kita gunakan dua proposisi yang menghasilkan dua proposisi ya, P dengan Ki. Sedangkan untuk hipotesis yang kedua, Sangkuni dan Cakil bisa masuk ke
kejadian. Nah, Sangkuni tadi masuk ke kejadian. Nah, ini berarti kan Sangkuni udah ada ya. Sangkuni masuk ke TKP sudah ada, yaitu P. Dan itu berarti kan konjungsi ya. Cakil masuk ke TKP. Nah, ini berarti menghasilkan proposisi baru. Kita sebut dengan R ya. Seperti itu untuk cakil. Jadi hipotesis 2 menghasilkan hipotesis baru yang pertama, yang ketiga yaitu R ya. R sendiri yaitu berarti cakil masuk TKP saat kejadian. Selanjutnya hipotesis yang ketiga, Sri Kandi tidak melihat Sangkuni. Berarti kan ini ingkaran ya. Ingkaran dari Sri Kandi melihat Sangkuni. Tadi sudah ada proposisi Ki. Berarti hipotesis ini tidak menghasilkan proposisi baru ya. Hipotesis yang ketiga ini tidak menghasilkan proposisi baru. Karena ini hanya nilai dari negasi Ki sendiri. Sri Kandi melihat Sangkuni saat kejadian. Sedangkan untuk hipotesis yang keempat, jika Rahwana masuk ke TKP, nah berarti Rahwana masuk ke TKP ini belum ada. Kita akan buat sebuah proposisi baru, itu sebagai S Rahwana masuk ke TKP pada saat kejadian. Maka Rahwana pencurinya. Nah, ini juga hipotesis proposisi baru, Rahwana pencurinya. Maka ini kita hasilkan T saja di sini. Asumsikan T, proposisi barunya yaitu Rahwana pencurinya. Nah, hipotesis 4 ini berarti menghasilkan dua proposisi. Jika Rahwana masuk ke TKP saat ujian, itu sebagai S proposisi baru, dan Rahwana pencurinya adalah posisi baru juga, yaitu sebagai T misalkan. Hipotesis yang kelima, ini jika Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian, maka Sangkuni pencurinya. Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian sudah ada, itu P. Sedangkan untuk Sangkuni pencurinya belum ada, maka kita buat proposisi baru, misalkan U ya, Sangkuni pencurinya. Untuk hipotesis yang keenam, jika Cakil masuk ke TKP pada saat kejadian, ini sudah ada Cakil masuk ke TKP yaitu R ya, maka pasti Cakil pencurinya. Nah, ini berarti Cakil pencurinya ini proposisi yang baru ya. Nah, dari kalimat-kalimat tadi, paragraf yang di persoalan itu menghasilkan proposisi sebagai berikut yang ini ya. Gitu. Nah, setelah kita buat kalimat tunggal atau proposisi dalam bentuk simbol variabel, maka kita akan tuliskan hipotesanya dalam sebuah operasi kalimat logika ya, seperti itu. Misalkan untuk hipotesis yang pertama, jika Sangkuni masuk ke TKP P pada saat kejadian, maka berarti implikasi Sri Kandi melihatnya itu Ki ya, berarti hipotesis pertama bisa kita rubah P maka Ki. Sedangkan untuk hipotesis yang kedua, Sangkuni dan Cakil berarti bisa masuk ke kejadian, ya, berarti P atau Ki ya. Selanjutnya untuk hipotesis yang ketiga, Sri Kandi tidak melihat Sangkuni masuk ke TKP saat kejadian. Nah, ini negasi ya, negasi dari Ki sendiri, karena Ki-nya Sri Kandi melihat Sangkuni saat kejadian. Sedangkan hipotesis yang ketiga, Sri Kandi tidak melihatnya, maka ini hipotesis ya, bukan, hipotesis yang ketiga adalah ingkaran dari Ki. Untuk hipotesis yang keempat bisa kita susun kalimat logikanya. Jika Rahwana masuk ke TKP, Rahwana tadi adalah S ya, masuk ke TKP, maka berarti implikasi Rahwana pencurinya. Rahwana pencurinya adalah T, berarti hipotesis yang keempat S implikasi dari T. Selanjutnya untuk yang kelima, hipotesis yang kelima, jika Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian, Sangkuni masuk ke TKP adalah P, maka berarti implikasi Sangkuni pencurinya. Sangkuni pencurinya yaitu U, berarti hipotesis 5 ini H5 adalah P implikasi U. Dan yang terakhir untuk hipotesis yang keenam, jika Cakil masuk ke TKP, Cakil masuk ke TKP apa? Berarti R ya, di sini Cakil masuk ke TKP saat kejadian itu R, maka itu implikasi
pasti cakil pencurinya. Berarti ini pi ya. Maka hipotesis yang keenam kalimat logikanya R implikasi V. Seperti itu. Nah, setelah kita tuliskan kalimat-kalimat logika ini, maka untuk penarikan kesimpulannya, kesimpulan akhir bisa kita cari ya dengan menggunakan aturan-aturan diferensi yang tadi. Misalkan kita ambil untuk yang gampang saja dulu H1 dengan H3. Nah, H1 dengan H3 bisa kita tarik kesimpulannya ketika kita konjungsikan itu menggunakan modus Tholen ya. Jika P maka Q, ingkaran Q maka hasilnya ingkaran P. Nah, ini adalah modus Tholen. Ini akan menghasilkan hipotesis baru HC1 ya. HC1 ini kita akan operasikan juga dengan H2. Nah, sehingga kita bisa menggunakan aturan silogisme disjungtif, di mana ketika ada premis yang pertamanya adalah ingkaran P, hipotesis yang keduanya adalah P atau R, maka kesimpulannya adalah R sendiri. Ya. Nah, ini kita akan menghasilkan hipotesis C2 ya. Hipotesis barunya adalah R. Lalu hipotesis yang kedua ini kita akan operasikan juga dengan yang belum tadi adalah 6 ya. Nah, hipotesis 6 ini belum. Kita masukkan ke hipotesis yang ke-6 sehingga ini akan berupa aturan inferensi yang disebut dengan modus Ponen. Seperti itu. HC2-nya adalah R, kita konjungsikan dengan R maka V, maka hasilnya adalah Pi itu sendiri. Maka ini disebut dengan modus Ponen ya. Nah, hasilnya adalah Pi. Selanjutnya, untuk hipotesis yang baru, kita sebut saja ini hipotesis C3 berupa V. Lalu kita akan operasikan dengan yang belum, hipotesis yang belum ini 6 sudah, 2 sudah, 1 sudah, ya, maka 3 sudah, yang belum adalah 4 dan 5. Maka kita akan operasikan dulu dengan yang 4 ya, hipotesis 4. HC3 adalah Pi, H4-nya adalah S implikasi T. Jika S maka T. Sehingga ketika kita konjungsikan ini hasilnya akan membentuk hipotesis baru yaitu P dan S implikasi T ya, seperti itu. Nah, hipotesis yang keempat maka kita akan lanjutkan dengan hipotesis yang terakhir yang belum kita operasikan yaitu hipotesis yang kelima. Maka akan menghasilkan ketika disjungsikan ini bersifat konjungsi ya. V dan S implikasi T dan P implikasi U. Nah, ini maka disebut dengan kesimpulan akhirnya. Kesimpulan akhirnya itu ialah V dan S maka T dan P maka U. Sehingga kalau kita masukkan ke sebuah kalimat, P-nya sendiri adalah cakil pencurinya, V sendiri adalah cakil pencurinya, dan S maka Q jika Rahwana masuk ke TKP pada saat kejadian, maka pasti Rahwana pencurinya. Dan jika Sangkuni, nah ini P, jika Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian, implikasinya berarti maka Sangkuni pencurinya. Nah, ini adalah kesimpulan akhir yang bisa ditarik dari sebuah paragraf terkait dengan aturan inferensi tersebut ya. Nah, ini cukup panjang ya. Maka perlu teman-teman latihan. Sudah saya siapkan untuk latihan yang kedua terkait penarikan kesimpulan. Di sini carilah kesimpulan dari pernyataan-pernyataan pada paragraf ini. Kalimatnya hanya sama, kalimatnya itu sama, hanya berbeda pada ini saja yang saya kasih tanda nih, kata pasti
dan hanya. Jadi yang lainnya sama. Jika Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian, maka Srikandi pasti melihatnya. Yang bisa masuk ke TKP pada saat kejadian hanyalah Sangkuni atau Cakil. Dan selanjutnya itu sama dengan paragraf yang pertama. Ini untuk mempermudah saja teman-teman. Saya bikin kalimatnya paragraf yang sama, hanya dibedakan dengan pasti dan hanyalah saja. Ya, silahkan nanti latihan terkait penarikan kesimpulan dengan menggunakan aturan-aturan inferensi. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya.